Biarkan orang lain melihat kita seakan-akan tidak punya masalah. Itu benar, karena kita berarti menerima apa yang sedang Allah putuskan gitu kan. Bagian orang lebih memilih diam, menebar tawa dan senyum. Tapi tatkala manusia telah hilang dari pandangannya, tatkala mentari telah tenggelam di ufuk barat, tatkala manusia telah nyaman dengan selimutnya, dia bangkit kepada yang mendengar dia. Pernahkah kita bertanya dalam hati, kenapa hidup seperti ini? Kenapa doaku belum juga dikabulkan? Kenapa aku harus mengalami semua ini? Padahal kita sudah berusaha sabar, sudah berusaha sholat, sudah berusaha bertahan, tapi hujan tidak juga pergi. Saudaraku, hari ini kita tidak bicara tentang hidup orang lain. Kita bicara tentang hati kita sendiri. Tentang sabar yang sering diucapkan tapi berat sekali untuk dijalani. Ujian itu bukan tanda Allah benci. Justru seringkali ujian adalah tanda Allah memperhatikan. Karena hidup ini memang tempatnya ujian, bukan tempat istirahat. Ada yang diuji dengan kehilangan, ada yang diuji dengan pasangan, ada yang diuji dengan ekonomi, ada juga yang diuji dengan manusia-manusia yang menyakiti. Dan semua itu tidak pernah salah sasaran. Allah tahu siapa yang kuat. Allah tahu siapa yang mampu bertahan. Meski kita sendiri sering merasa, ya Allah, aku sudah tidak sanggup. Jadi jangan pernah berpikir teman-teman sekalian kalau antum bersabar, ya ternyata antum tidak mendapatkan apa-apa gitu. Ya. Oh berarti saya kalau dicaci maki orangnya saya bersabar, berarti saya dianggap hina. Enggak, sama sekali enggak. Justru antum yang dewasa, antum pemenangnya, dia orang yang terhina malah, gitu kan. Pasti Allah SWT akan hukum dia dengan caranya. Makin banyak dia menghina antum, makin berat hukuman yang akan datang kepada dia. Itu sunnatullah. Ya, jadi di sini bersabar dalam kesempitan. Justru pada saat cobaan lagi datang, antum lagi butuh uang, tidak ada uangnya, lagi mau bayar utang dikejar orang, belum ada uangnya. Lagi butuh kesembuhan, lagi sakit berat gitu kan. Segala macam hal. Lagi butuh pertolongan, tidak ada yang tolong. Bersabar dalam kesempitan. Penderitaan datang. Ya, kita boleh ikhtiar. Antum sakit silakan. Karena kata Nabi SAW, Allah tidak turunkan penyakit kecuali turunkan bersamanya obatnya. Gitu kan. Bersabarlah dalam cobaan yang sedang datang. Artinya kalau kita menyampaikan keluh kesah kita kepada ahlinya, penyakit kepada dokter, kemudian masalah kejiwaan atau pengetahuan agama kepada ustadz atau ustazah atau kiai atau syekh misalnya, maka itu sudah pada tempatnya. Tapi kalau semua orang nggak perlu. Biarkan orang lain melihat kita seakan-akan tidak punya masalah. Itu benar, karena kita berarti menerima apa yang sedang Allah putuskan gitu kan. Itu yang dimaksud di sini, orang-orang yang bersabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan juga butuh kesabaran. Karena meninggalkan keluarga tadi saya bilang, meninggalkan pekerjaan, bisa ditangkap oleh musuh dan seterusnya. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Allah telah memerintahkan agar bersabar, seraya berfirman juga dalam surah Al-Imran ayat 200. Ini kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Saudaraku, banyak orang yang salah paham tentang sabar. Sabar bukan berarti menyerah, bukan berarti membiarkan diri diinjak-injak. Sabar itu menahan hati agar tidak protes kepada Allah. Sabar itu menjaga lisan agar tidak menyalahkan takdir. Dan sabar itu terus taat, meski ketaatan tidak sesuai dengan harapan. Sabar itu aktif, bukan pasif. Kita tetap berdoa, tetap berusaha, tapi hati kita tidak marah kepada Allah. Apa gunanya aku mengeluh kepada manusia? Apa gunanya aku cerita kesulitanku kepada mereka, padahal mereka sendiri juga kesulitan? Maka sebagian orang lebih memilih diam, menebar tawa dan senyum. Tapi tatkala manusia telah hilang dari pandangannya, tatkala mentari telah tenggelam di ufuk barat, tatkala manusia telah nyaman dengan selimutnya, dia bangkit
kepada yang mendengar dia untuk mengadu kepada Sang Pencipta. Dan dia yakin dia memiliki Rob yang mendengar langkah semut dan mengetahui apa yang terbetik di dalam hati. Kadang kita sabar bertahun-tahun, tapi hasilnya belum terlihat. Disinilah banyak orang menyerah, disinilah iman diuji. Jika hari ini kamu lelah, jangan berhenti bersabar. Jika hari ini kamu menangis, menangislah di hadapan Allah. Karena sabar bukan tentang kuatnya badan, tapi tentang pertahanannya iman. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang sabar dan ridho, yang selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.